Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 akan menjelaskan tentang gempa bumi dan saya Nuraliza dan teman saya Atika Fitri. Materi pertama yaitu sejarah gempa bumi. Gempa merupakan hal umum yang kita ketahui, namun asal-usul dan bagaimana gempa terjadi mungkin masih menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Beberapa memahami gempa hanya karena adanya pergeseran lempeng bumi, walaupun hal itu mungkin tidak terjadi sesederhana itu. Secara sederhana, gempa terjadi ketika terdapat dua bagian saling bersilangan dan bergeser sehingga menyebabkan gerakan tertentu. Lokasi di bawah permukaan bumi dinamakan gempa dimulai disebut hipocenter, dan lokasi yang berada di tempat di atasnya di permukaan bumi disebut epicentrum. Yang kedua, konsep gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergeseran kerak bumi. Frekuensi satu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. 3. Penyebab gempa bumi. Berikut beberapa penyebab gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi tektonik disebabkan yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Yang kedua, gempa bumi tumbukan yang disebabkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan yang disebabkan pada daerah kapur ataupun daerah pertambangan. Yang keempat, gempa bumi buatan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Yang terakhir, gempa bumi vulkanik atau gunung api yang disebabkan oleh adanya aktivitas magma yang bisa terjadi sebelum gunung api meletus. Yang keempat, karakteristik gempa bumi. Ada beberapa karakteristik gempa bumi yang perlu diketahui. Yang pertama, berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lokasi kejadian tertentu. Yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, berpotensi terulang lagi di lokasi yang sama. Yang kelima, belum dapat diprediksi waktunya. Dan yang terakhir, tidak dapat dicegah dampaknya, tetapi dapat dikurangi. 5. Alat ukur gempa bumi. Seperti diketahui, seismometer dikenal sebagai alat untuk mengukur getaran dari gempa. Sedangkan alat untuk mencatat getaran gempa disebut seismograf atau seismogram. Seismometer dan seismograf adalah dua alat yang tidak dapat dipisahkan. Seismometer memanfaatkan sifat sensitif dari seismogram terhadap getaran dari gelombang seismik. Untuk selanjutnya, seismograf memberikan gambaran melalui gambar berbentuk seperti gelombang. Baiklah, saya Atika Fitri akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Nuraliza. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengenai kesiapsiagaan gempa bumi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab 1 Ketentuan Umum Angka 7, yaitu tentang penanggulangan bencana, pengertian kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini dikelompokkan ke dalam 4 parameter. Parameter pertama itu adalah pengetahuan dan sikap atau disebut juga dengan knowledge and attitude. Lalu perencanaan kedaruratan disebut juga dengan emergency planning, dan sistem peringatan atau warning system, dan terakhir mobilisasi sumber daya atau MSD. Selanjutnya yaitu mitigasi gempa bumi. Mitigasi atau upaya meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi dan tsunami meliputi beberapa hal, yaitu memprediksi gempa bumi, tindakan sebelum kejadian, tindakan saat kejadian, dan tindakan setelah kejadian. Yang pertama kita bahas yaitu memprediksi gempa bumi. Dalam memprediksi gempa bumi ini kita membutuhkan dua metode prediksi gempa bumi. Yang pertama, short range prediction atau prediksi waktu pendek. Nah, prediksi ini membutuhkan waktu yang relatif pendek. Prediksi ini meliputi tiga hal, yaitu yang pertama, memprediksi jangka waktu antara force shock dan main shock atau major shock atau major earthquake.
Lalu yang kedua, dari pengalaman sejarah gempa bumi di Jepang, Amerika, Cina, dan Rusia, waktu itu bervariasi, ada yang 24 jam dan ada yang lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, kenyataannya banyak yang tidak berhasil. Lalu metode yang kedua yaitu long range prediction atau prediction waktu panjang. Prediksi ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan meliputi yang pertama, mempelajari interval bencana besar pada waktu yang lalu, disebut juga dengan siklus. Yang kedua, sebelum kejadian. Persiapan dan pengetahuan bencana sebelum kejadian ini meliputi yang pertama yaitu perlunya memahami daerah yang kita tinggali. Yang kedua, kita perlu mengumpulkan informasi bencana yang diperkirakan terjadi di daerah tempat tinggal yang kita tinggali sekarang. Lalu yang ketiga, perlunya memahami tempat-tempat yang aman dan tempat-tempat yang tidak aman yang berada di daerah kita. Lalu yang keempat, mengaitkan benda-benda berat yang membahayakan ke tempat yang kokoh sehingga bila terjadinya gempa, kita dapat mengurangi risiko-risiko yang dapat menimbulkan cedera nantinya. Lalu yang kelima, kita dapat membuat rencana jalur evakuasi bagi masing-masing anggota keluarga menuju satu titik tempat aman di luar rumah atau di sekitar rumah kita. Dan yang keenam, kita harus melakukan latihan evakuasi bagi anggota keluarga maupun masyarakat untuk menyelamatkan diri pada saat kejadian bencana gempa bumi ini terjadi. Lalu yang ketiga, pada saat kejadian. Nah, pada saat kejadian ini, bencana gempa bumi perlu dilakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk menyelamatkan diri. Hal ini sangat penting karena dalam rangka mengurangi korban jiwa akibat bencana. Dan langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama, saat berada di dalam rumah atau gedung, kita harus tetap tenang, kita tidak boleh panik, dan semua peralatan listrik dan gas harus dicabut. Dan kita harus segera berlindung di bawah meja atau kursi yang kokoh yang berada di sekitar kita, dan sesegera mungkin lari keluar rumah menuju tempat terbuka jika itu memungkinkan. Dan pada saat berada dalam perjalanan, kita harus tetap tenang dan tidak panik. Parkir kendaraan yang sedang kita bawa itu ke tempat yang aman, lalu segera lari keluar kendaraan menuju ke tempat lain yang lebih terbuka dan tentunya aman dari robohan gedung nantinya. Lalu untuk bencana gempa bumi di daerah pantai, setelah terasa gempa bumi serta diikuti dengan tiba-tiba air laut surut, kita harus segera meninggalkan pantai segera mungkin karena itu memungkinkan terjadinya bencana setelah gempa bumi itu yaitu tsunami. Lalu setelah kejadian bencana ini, para pengungsi diungsikan ke tempat aman. Dan langkah-langkah yang dilakukan itu antara lain, pertama, kita harus mengecek anggota keluarga dan sanak saudara kita setelah kejadian gempa bumi itu, cari di mana keberadaan mereka. Lalu kita harus menyiapkan dapur umum, khususnya para wanita. Kita harus menyiapkan dapur umum tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita nantinya di pengungsian. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan tenda-tenda darurat atau yang lain untuk berteduh. Lalu yang keempat, kita harus segera menghubungi dan mendatangi posko-posko bantuan untuk mendapatkan makanan bergizi dan selimut, obat-obatan dan berbagai macam hal lainnya. Lalu segera menghubungi dan mendatangi posko kesehatan untuk memeriksakan diri kita jika terkena reruntuhan atau debu-debu yang berterbangan nantinya. Lalu kita harus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Materi terakhir yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang kajian keilmuan dan atau hubungan fisika dengan bencana alam gempa bumi ini. Nah, pada bagian kajian keilmuan ini secara berturut akan dikaji tentang materi gelombang yang terintegrasi kebencanaan gempa bumi serta pendidikan kebencanaan gempa bumi. Nah, pada kajian keilmuan fisika ini erat hubungannya dengan gelombang. Pada air itu akan terjadi gelombang. Jadi sebuah gelombang itu akan terjadi bila ada sumber yang berupa getaran dan ada yang merambatkannya. Nah, pada gelombang tersebut terjadi perambatan energi getaran.
Nah, gempa bumi merupakan salah satu contoh gelombang yang perambatan energi getarannya dapat dirasakan oleh kita. Nah, saat terjadi gempa bumi yang cukup kuat, tubuh kita itu merasakan getaran seolah-olah kita akan jatuh ketika berdiri. Nah, saat itulah perambatan energi getaran gempa bumi melalui medium tanah terjadi. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Saya Atika Fitri dan rekan saya Nuraliza. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.